Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Victor Argo Mahendra dengan NPM 06 2020 107 302. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem operasi yang modul pertama. Jadi ini ada berupa soal. Ya, jadi soal yang pertama, jelaskan pengertian sistem operasi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengolah sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user atau brand. Ya, jadi ini antara uh, bisa dianggap merupakan jembatan antara software dengan brandware. Kemudian apa yang terjadi jika Ubuntu diinstal pada disk yang sama dengan sistem Windows? Iya, tentunya kemungkinan disk yang berisi file-file OS Windows kemungkinan akan terhapus sebagian atau terhapus total. Jadi kalau penginstalan sebaiknya berhati-hati untuk memilih penyimpanan. Nomor 3, kemudian jelaskan apa itu bootable dan kegunaannya pada proses instalasi sistem operasi. Ya, jadi bootable yaitu suatu program yang sudah tertanam pada suatu sistem operasi untuk memboot atau memanggil sistem operasi yang ada pada hard disk atau dan media boot lain seperti flash disk maupun hard disk eksternal. Kemudian jelaskan alur dan pengertian dari exokernel menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi exokernel adalah kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi perangkat keras, akan tetapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi akses ke perangkat keras atau hardware secara langsung atau hampir-hampir langsung lah. Kemudian exokernel. Ini adalah alurnya ini. Exokernel mengizinkan akses terhadap hardware secara langsung pada tingkat yang rendah. Aplikasi dan abstraksi dapat melakukan request sebuah alamat memori spesifik baik itu berupa alamat physical memory maupun block di dalam hard disk. Nah, tugasnya kernel yaitu memastikan bahwa sumber daya yang diminta itu sedang berada dalam keadaan kosong, belum digunakan oleh yang lainnya, dan tentu saja mengizinkan aplikasi untuk mengakses sumber daya tersebut. Jadi semacam uh, pintu masuk gitu lah ya, karena memastikan sumber daya yang diminta dan mengakses juga. Akses hardware pada tingkat rendah ini mengizinkan para programmer untuk mengimplementasikan sebuah abstraksi yang dikhususkan dan untuk sebuah aplikasi tertentu dan tentu saja tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak perlu dari kernel agar membuat kernel lebih kecil dan tentu saja meningkatkan performa. Ya, semacam ya tadi semacam filter, semacam pintu masuk. Exokernel biasanya menggunakan library yang disebut dengan libos untuk melakukan abstraksi. Libos memungkinkan para pembuat aplikasi untuk menulis abstraksi yang berbeda pada level yang lebih tinggi, seperti halnya abstraksi yang dilakukan pada sistem operasi tradisional dengan menggunakan cara-cara yang lebih fleksibel karena aplikasi mungkin memiliki abstraksinya masing-masing. Secara teori, sebuah sistem operasi berbasis eksternal dapat membuat sistem operasi yang berbeda seperti halnya Linux, Unix, Windows, dan dapat berjalan di atas sistem operasi tersebut. Oke, kemudian soal yang kedua. Ya, ini saya merekamnya di Linux. Ya, jadi yang soal pertama terapkan 7 perintah dasar CLI. Yang pertama perintah who untuk melihat siapa saja yang aktif. Usernya yaitu yang aktif yaitu Victor 14. Ya, ini tanggal aktifnya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ls untuk menampilkan folder. Kemudian date menampilkan tanggal.
Lalu hostname digunakan untuk menampilkan nama mesin. Dan akun name itu menampilkan nama OS-nya. Kemudian ID yaitu untuk menampilkan ID, identitas ID berupa identitas apa? ID itu sendiri serta identitas grup. Kemudian mkdir atau make directory membuat sebuah folder. Nah, ini saya buat perintah 7 perintah CLI merupakan nama foldernya. Ya, ini dapat dilihat. Kemudian perintah if config bilang ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu buat apa ini 5 folder dengan nama berikut menggunakan satu baris perintah. Ya, jadi menggunakan mmkdir home username kemudian nama foldernya begitu terus sampai yang kelima kali. Ya, ini ya. Kemudian buatlah 5 folder secara bertumpuk dengan menggunakan satu baris perintah. Ya ini mkdir -p home kemudian ini langsung nama foldernya ditulis 5-5-nya tanpa perlu menuliskan home dan username. Ya bisa dilihat itu F1 di dalamnya ada F2, F3, F4 serta F5. Jadi bertumpuk. Kemudian menggunakan perintah alias pada 5 komen dengan hanya menggunakan satu baris perintah. Ya, ini saya menggunakan alias cls sebagai clear. Kemudian ya, cls sebagai clear, alias buat dir sebagai make dir, kemudian pindah move, tampil ls dan siapa UMI. Ya, kemudian buat directory dengan nama alias 1. Ini ya, dan tampil ini ls dan siapa dan who, jadi munculkan nama usernya. Oke, kemudian touch ini saya buat file dulu di dalam folder alias 1 untuk mempraktekkan pindah atau move. Jadi pindah ini nama home, username, foldernya dan ini nama filenya. Ya, dipindah ke folder Victor. Ya, sini ya jawabannya. Jawaban itu. Kemudian CLS itu clear, jadi menghapus semua perintah-perintah, membersihkan layar. Ya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.